Assalamualaikum kawan-kawan, kita kembali lagi di episode kedua yang akan membahas tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Sejak di bangku sekolah, kita diajarkan tentang kapan masuknya Islam ke Nusantara. Hal ini sebenarnya bukanlah pelajaran yang asing lagi bagi telinga kita. Setidaknya ada 3 teori mengenai kapan dan dari mana Islam disebarkan ke Nusantara ini. Masing-masing teori ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Mari kita bahas satu persatu dari teori-teori tersebut. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan penyebarnya berasal dari Gujarat, India bagian barat, yang berdekatan dengan Laut Arab. Siapa sangka, teori ini menjadi kondang dan diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan menjadi rujukan bagi pendidikan di negeri ini. Pasalnya, para pelopornya bukan main. Mereka adalah kebanyakan dari profesor-profesor Belanda di Universitas Leiden. Teori ini muncul seiring dengan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara. Karena teori ini ditulis oleh orang-orang kepercayaan penjajah yang pada saat itu menguasai tanah air ini, dan kemudian didukung oleh kekuasaan kolonial Belanda pada saat itu, maka seolah-olah teori ini menjadi tak terbantahkan, bahkan menjadi sumber rujukan para sejarawan. Hal ini selaras dengan tujuan Belanda untuk memadamkan kekuatan Islam di Nusantara yang pada saat itu menjadi musuh mereka, dengan cara merubah pandangan masyarakat melalui tulisan-tulisan sejarah yang dibuat para orientalis Belanda. Pelopor terkenal teori ini adalah Profesor Dr. Christian Snoot-Hoortgroen. Menurutnya, Islam di Nusantara berasal dari wilayah-wilayah di anak benua India, seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Di dalam bukunya, Snoot mengatakan tidak adanya peran dan nilai-nilai Arab pada masyarakat Islam yang ada di Nusantara pada abad sekitar 12 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Yang menarik di sini, ternyata Snoot bukanlah orang pertama yang mempelopori teori ini. Artinya, dia bukanlah pencetus murni teori Gujarat ini. Sebelumnya, Dr. Jan Pitznapel, seorang orientalis Belanda dari Universitas Leiden, lebih dulu menyatakan teori ini. Pitznapel menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang dari Gujarat. Alasannya, India dan Nusantara sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Artinya, meskipun Islam di Nusantara adalah hasil pergerakan orang-orang Arab, tetapi tidak langsung datang dari Arab, melainkan dari India. Jadi, seolah-olah perubahan peradaban di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh India. Perbedaan pendapat Pitznapel dibandingkan dengan Snoot ialah Pitznapel masih berpendapat Islam di Nusantara meskipun berasal dari India, tetapi tetaplah dibawa oleh orang-orang Arab. Sedangkan Snoot menolak peran orang-orang Arab. Ada lagi pendapat dari seorang orientalis Belanda bernama Jan-Pierre Mokwete. Ia berargumen bahwa batu nisan Sultan Malikus Salah yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh, dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Oleh sebab itu, Mokwete menyimpulkan batu nisan itu diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lain, menurutnya bahwa ada kesamaan mazhab Syafi'i antara Muslim di Nusantara dengan Muslim di Gujarat. Tidak seperti pendapat sebelumnya, Mokwete cenderung menekankan asal Islam yang ada di Nusantara berdasarkan bukti batu nisan. Oleh karena bukti-bukti yang digunakan pada teori Gujarat ini berdasarkan pada peninggalan batu nisan, maka teori ini sering dijuluki juga sebagai teori batu nisan. Nah, sudut pandang lain berasal dari sejarawan Belanda bernama Hubertus Maria Flekke. Sebagai penganut teori Gujarat, ia mengatakan dalam bukunya yang berjudul Nusantara, Sejarah Indonesia, bahwa Islam disebarkan ke Nusantara bukan karena motif dakwah, tetapi motif perdagangan. Dengan corak penulisan sejarah yang seakan ilmiah, sistematis, dan dilengkapi daftar pustaka, dan bahkan rujukan yang banyak, seolah sejarah Islam di Nusantara karangan para orientalis barat ini sangat meyakinkan. Namun, seperti apa yang dikatakan oleh Muhammad Qutb dalam sebuah buku yang berjudul Kaifa Naktubu At-Tarikh Al-Islami, atau artinya mengapa kita perlu menulis ulang sejarah,
Di situ Muhammad Qutb menyimpulkan mengapa umat Islam ini perlu menulis ulang sejarah Islam yang berbeda dari tulisan para orientalis selama ini. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori Gujarat. Bedanya, di dalam teori Persia memandang adanya kesamaan mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Persia. Gujarat dipandangnya sebagai daerah yang dipengaruhi oleh Persia dan menjadi tempat singgah ajaran-ajaran Persia ke Indonesia. Teori ini dipelopori oleh Husain Joyodiningrat. Beliau berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan yang ada di Persia atau Iran sekarang. Semisal seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Contoh lain adalah tradisi peringatan 10 Muharram atau tradisi budaya Islam Persia yang juga mirip dengan tradisi serupa di Nusantara, yakni upacara tabwik atau tabut di beberapa wilayah pesisir Sumatera. Teori Mekah. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Mekah muncul sebagai sanggahan atas teori Barat. Haji Abdul Muhammad Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi semata. Sebab, dalam pandangan Buya Hamka, jalur perdagangan antara Nusantara dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Penyebaran Islam ke Nusantara didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam atau dakwah. Buya Hamka malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Nusantara. Buya Hamka menolak anggapan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, sejak abad ke-13 Masehi. Sanggahan ini dikemukakan oleh tokoh asal Sumatera Barat itu dalam sebuah seminar sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan pada tahun 1963. Menurut Buya Hamka, Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau tahun-tahun awal Hijriah, dibawa oleh bangsa Arab, khususnya dari Mekah. Beliau menyebutkan bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah bagi para pedagang Arab sebelum menuju ke Nusantara. Salah satu bukti teori Mekah ini adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tahun 625 Masehi. Di Barus, yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan naskah kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Keyakinan Buya Hamka tersebut dikuatkan oleh teori yang dikemukakan oleh T.W. Arnold sebelumnya. Berdasarkan sumber yang sama, yaitu berita dari Cina, Arnold dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam menyebutkan bahwa ada seorang pembesar Arab yang menjadi kepala daerah pendudukan bangsa Arab di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Penulis barat, kata Buya Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Sebahagian daripada sumber-sumber menyatakan bahawa Islam telah pun sampai ke Nusantara, terutamanya di sebelah kawasan Sumatera itu pada tahun 670 lebih. Ini menunjukkan bahawa Islam itu sendiri telah dibawa datang oleh pedagang-pedagang dan juga oleh ulama-ulama yang menyertai misi-misi perdagangan pada masa itu.